Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau baik semuanya. Coba sebelumnya ibu ingin mengecek dulu nih, masih ingat tidak jargon dari stagnancy? Coba Juan pimpin teman-temannya untuk menyampaikan jargon stagnancy. Ya, silakan. Stagnancy. Bagus sekali ya untuk kelas 10. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian dicek dulu keadaan di sekitarnya. Apakah sudah bersih dan nyaman untuk kalian gunakan dalam pembelajaran? Sudah? Coba di depannya, di bukunya sudah rapi belum? Ya, baiklah kalau keadaannya sudah nyaman untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan diawali berdoa, ya. Siapa yang akan memimpin berdoa? Ya. Silakan Juan untuk memimpin berdoa, teman-teman. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya masing-masing berdoa. Kita lanjutkan. Siapa beri salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juan sudah membantu ibu memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, dan apa yang kalian dapatkan pun bisa mudah untuk diserap, ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sekarang ibu akan mengabsen nih. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Ada? Coba disebutkan teman-temannya yang tidak masuk ya. Ada Arbi Isma. Terus siapa lagi? Arbi Isma, kemana Arbi Isma? Iya Suci, dari mana Suci? Kenapa datangnya terlambat? Kenapa kesiangan? Lain waktu Suci, lain waktu jangan sampai datang terlambat. Ya, baik. Tadi yang tidak masuk kita lanjutkan ya. Yang tidak masuk siapa saja tadi? Ada Bagas. Kenapa Bagas? Sakit? Bagas sakit. Terus siapa lagi? Bagasnya izin atau sakit? Sakit, izin. Oh iya. Nanti dikonfirmasi lagi ya wali kelasnya ya. Iya. Bagus ya. Arbi sakit. Terus Bagas juga sakit. Ada lagi? Farhan, kenapa Farhan? Apa? Tidak ada keterangan. Nah, itu juga nanti ditanyakan ke wali kelasnya ya, kenapa tidak masuk ya. Oke. Lalu siapa lagi? Naufal kenapa? Sakit. Oh, izin. Lalu siapa lagi? Zembario Bu, apa? Zembario tidak ada keterangan juga. Ini mungkin banyak yang tidak hadir karena sekarang ada kegiatan di sekolah ya. Tapi nanti diingatkan ya teman-temannya jangan sampai tidak masuk sekolah. Karena sekolah itu kan penting untuk kalian ya. Oke, Bu. Nah, tadi Ibu menyimak nih ada satu siswa yang bajunya tidak sesuai nih. Ilham, kenapa bajunya tidak sesuai Ilham? Pengen Bu, ada sekarangnya ada Oh, jadi kamu menggunakan baju jurusan karena hari ini ada meeting. Oh, ada acara. Lalu tadi malam menginap di sekolah gitu. Ya nanti kalau misalkan ada rencana menginap, jangan lupa tetap seragamnya dibawa ya ke sekolah agar nantinya menggunakan seragam yang sesuai dengan teman-temannya. Ya, Ilham? Iya, baik. Sekarang coba Ibu ingin bertanya nih. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Siapa? Elin. Ya silakan Elin berdiri. Berdiri Lin. Ya.
Minggu lalu kita sudah belajar Tidak pakai teh ya. Oh iya. Maaf ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengembangan isi teks eksposisi, seperti bagian permasalahan, argumen, dan pengetahuan isi. Nah, bagus sekali ya. Nah, Elin sudah menyampaikan bahwa minggu lalu kalian sudah belajar tentang mengembangkan isi teks eksposisi berupa argumen, permasalahan, pengetahuan, dan juga rekomendasi. Nah, baik. Sekarang ibu ingin bertanya lagi nih. Ada yang masih ingat tidak kira-kira langkah-langkah dalam mengembangkan teks eksposisi itu ada apa saja? Silakan Imelda dulu ya. Silakan Imelda berdiri. Yaitu langkah-langkah mengembangkan teks eksposisi adalah 1. Menentukan topik atau permasalahan. 2. Mengumpulkan bahan atau data dari berbagai sumber internet, wawancara, atau observasi. 3. Membuat kerangka tulisan. 4. Mengembangkan. Iya, bagus, luar biasa ya ini Imelda dengan Elin ya. Boleh beri tepuk tangan ya. Ya, betul ya tadi yang sudah disampaikan oleh Elin dan juga Imelda bahwa pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari yang namanya isi teks eksposisi. Nah, dari mulai mendeskripsikan sampai pada tahapan mengembangkan isi teks eksposisinya. Nah, hari ini berkaitan dengan tema yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kalian akan mempelajari sesuatu yang bernama susunan dan ciri kebahasaan dari sebuah teks eksposisi. Nah, namun sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, coba silakan kalian boleh menyimak pada tayangan di salin dia tersebut. Baik. Nah, untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, kira-kira nih menurut kalian poin penting apa yang bisa kalian simak atau materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini berdasarkan kompetensi dasar tersebut? Tentang apa coba? Kebahasaan dan struktur. Iya, bagus sekali Amina. Nah, sekarang karena ini harus dikaitkan dengan bidang pekerjaan, kira-kira bidang pekerjaan apa yang berkaitan dengan jurusan kalian? Wartawan. Iya, wartawan. Terus apa lagi? Reporter. Lalu jurnalis. Apa lagi? Penyiar berita. Ya. YouTuber, betul. Bagus sekali. Dan banyak hal ya. Karena itu kebetulan kalian berkaitan dengan broadcasting dan perfilman, maka nanti Ibu akan menyajikan teks yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ya. Baik, nah adapun penjabaran atau perincian yang kita sebut sebagai indikator dari pembelajaran kita hari ini berdasarkan kompetensi dasar yang tadi. Yang pertama yaitu menjelaskan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, menjelaskan argumentasi. Lalu yang ketiga, menjelaskan penegasan. Lalu yang keempat, ya, selanjutnya fiksasi, lalu objektiva, lalu dan yang terakhir menjelaskan. Ya, bagus, luar biasa ya. Nah, jadi hari ini ada 8 perincian materi yang akan kalian pelajari dan yang harus kalian selesaikan nanti dalam LKPD. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, menurut kalian apa sih tujuan yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi pada hari ini? Kira-kira kalian harus bisa apa sih? Yang pasti, betul, apa ya? Nah, yang pasti setelah mempelajari materi hari ini, tujuan akhirnya yaitu kalian harus bisa menjelaskan 8 hal yang disampaikan dalam indikator ini. Tentunya nanti jawabannya haruslah secara tepat, gitu ya. Jadi tujuan akhirnya adalah menjelaskan tesis dan lain sebagainya sampai pada tahapan yang ke-8 ini ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, selain itu hal yang harus kalian pahami
selain daripada tujuan pembelajaran tadi, bahwa yang harus kalian ingat bahwa setiap pembelajaran itu pasti memiliki yang namanya manfaat. Tidak ada pembelajaran, tidak ada materi yang tidak bermanfaat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti semuanya memiliki manfaat. Nah, salah satunya dengan cara kalian mempelajari menganalisis struktur dan kebahasan ini, maka secara tidak langsung kalian sedang melatih kemampuan berpikir kritis kalian. Nah, kira-kira apa sih fungsinya mampu menganalisis berpikir kritis ini? Nah, salah satunya seperti ini. Misalkan kalian kan bekerja di bidang broadcasting misalkan. Nah, pada suatu hari misalkan kalian akan ditugaskan untuk membuat suatu acara, misalkan dalam membuat berita ataupun acara talk show misalkan. Nah, kira-kira kalau dalam menggunakan bahasa dalam berita dan talk show kira-kira sama tidak penggunaan bahasanya? Apa yang membedakannya? Nah, bahasa baku dan bahasa yang tidak formal dan tidak formal. Nah, artinya ketika kalian belajar menganalisis, maka kalian akan lebih mudah dalam menentukan kira-kira nih bahasa mana yang bisa kita gunakan. Lalu bagian mana sih yang akan kita gunakan terlebih dahulu ketika akan membawakan berita? Lalu bagian apa sih kira-kira yang harus disampaikan di tengah-tengah ketika acara talk show? Nah, berarti salah satu fungsinya adalah kalian bisa mampu untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Ya, bisa dipahami? Jadi yang perlu diingat bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki manfaat. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Sekarang coba disimak lagi. Pada hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan discovery learning. Discovery learning ini adalah sebuah pembelajaran yang mana kalian akan mencoba menemukan pengetahuan sendiri tanpa Ibu menjelaskan. Nah, melalui apa Bu kira-kira tahapannya? Nah, tahapan pembelajarannya seperti yang bisa kalian simak. Nah, yang pertama nanti kalian akan mencoba menyimak sebuah video dan kita akan melakukan tanya jawab. Ya, lalu yang kedua kalian akan mencoba berkelompok dan pembagian LKPD. Apa LKPD itu? Lembar kerja peserta didik. Lalu tahapan yang ketiga kalian akan mencoba untuk membaca dan menganalisis secara individu. Ya, lalu yang keempat diskusi kelompok. Yang kelima presentasi dan tanggapan. Nah, nanti untuk presentasi akan ada perwakilan kelompok yang maju ke depan dan kelompok lainnya harus menanggapi temannya yang mempresentasi. Oke. Lalu yang selanjutnya lalu ada lagi evaluasi. Ya, bagus sekali ya. Coba sekarang setelah kalian mengetahui tahapan pembelajarannya, maka yang terpenting juga kalian harus mengetahui kira-kira apa sih yang akan Ibu nilai nanti. Nah, ada dua hal yang akan Ibu nilai, yaitu berupa penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Untuk sikap ini, seperti biasa, Ibu akan menilai tiga hal, yaitu sikap religius, sikap disiplin, dan juga tanggung jawab. Religius terlihat dari apa kira-kira? Nah, betul, tadi kalian sudah melaksanakan berdoa. Nah, nanti juga di akhir akan ada berdoa. Nah, nanti Ibu melihat apakah ini berdoa atau hanya main-main. Nah, ketika berdoanya sudah bagus dan serius, berarti penilaiannya adalah lebih bagus lagi. Nah, lalu di mana sih Bu penilaian disiplin dan tanggung jawab? Untuk penilaian disiplin dan tanggung jawab ini terletak pada nanti saat tahapan pembelajaran. Nah, kira-kira nih disiplin tidak kalian saat nanti membaca individu? Apakah kalian sudah mendapatkan informasi secara individu? Tidak. Apakah hanya pada saat membaca informasi secara individu kalian malah diam aja misalkan? Atau malah hanya sekedar melihat saja tanpa menuangkan hasilnya? Nah, nanti terlihat daripada disiplinnya. Dan juga tanggung jawab dari mana? Tanggung jawab itu nanti bagaimana kalian dalam mengerjakan secara kelompok. Nah, apakah kalian ikut bekerja atau tidak? Nah, itu jadi penilaian tanggung jawab. Nah, lalu untuk penilaian selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini yang tadi sudah Ibu cantumkan di dalam indikator ada banyak hal ya. Nah, dari mulai penilaian ketepatan
ketepatan struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan. Lalu ketepatan menjelaskan kebahasaan berupa istilah teknis, adjektiva, afiksasi, kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Baik, sampai sini bisa dipahami semuanya? Siap. Bisa. Kalau bisa dipahami, sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Baik. Sekarang Ibu memiliki satu buah video yang harus kalian simak. Video mengandung konten negatif selasa Kementerian Komunikasi. Ya. Nah, namun sebelum menyimak video, kalian harus bersiap-siap terlebih dahulu. Siapkan alat tulis kalian. Nah, nanti ketika kalian mencantumkan, ketika kalian menyimak, silakan kalian menuliskan poin-poin pentingnya, ya. Coba Pak Uji dibuka buku tulisnya. Nah, Rifki kemana bukunya? Ketinggalan di rumah. Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Malam mengingatkan. Semalam menginap. Coba sekarang kira-kira bagaimana nih mau menulisnya? Iya, boleh temannya mau berbagi kertas silahkan. Baik ya. Sudah siap semuanya untuk menyimak? Siap. Sudah siap. Baik, kalau sudah siap, silakan kalian akan mencoba menyimak video berikut ini. Video mengandung konten negatif selasa Kementerian. Baik, sudah siap? Siap. Kita ulangi ya. Dinilai mengandung konten negatif selasa Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi TikTok. Sebetulnya secara teknis platform yang bagus untuk mengekspresikan kreativitas dan lain sebagainya. Hanya kontennya itu apalagi dipakai untuk anak-anak yang kalau menurut saya tidak cocok lah. Kami koordinasikan dengan KPAI dan Kementerian PPA. Akhirnya kami blok hari ini. Pemblokiran terhadap situs TikTok akan terus dilakukan sampai pihak TikTok mau bekerja sama untuk segera membersihkan konten negatif dari platform tersebut. Perlakuan serupa sebelumnya telah dilakukan pada platform Bigo. Kami sih berharap sebetulnya TikTok segera membersihkan konten-konten yang bertentangan dengan aturan di Indonesia. Sama seperti dulu ya, saya sebut aja lah namanya Bigo juga dulu kan, waduh, pakainya rame segala rupa, tapi setelah kami blok, kami duduk sama-sama. Sekarang Bigo mempunyai puluhan orang yang membersihkan konten-konten sehingga tidak bisa diakses di Indonesia. Selama sebulan terakhir, Kemenkominfo telah menerima lebih dari 2.800 laporan terkait konten negatif. Hal yang sama juga diminta oleh sejumlah orang melalui situs change.org. Perihal dari Purba, Pugranto Margo melaporkan untuk NET. Baik, sudah menyimak ya? Nah, baik, sekarang coba Ibu akan bertanya nih, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira hal apa saja tadi yang disampaikan dalam video tersebut? Siapa? Boleh Salwa. Berdiri Salwa, biar terlihat. TikTok memberikan dampak negatif yang mengakibatkan TikTok di-blok. TikTok akan bisa diakses di Indonesia jika pihak TikTok dapat bekerja sama untuk menghapus konten negatif dalam platform tersebut. Terdapat 2.800 laporan konten negatif yang terdapat di TikTok sehingga mengakibatkan TikTok itu diblokir. Jadi TikTok itu harus dihapus konten-konten negatifnya karena yang pengguna TikTok itu tidak hanya orang-orang dewasa, melainkan juga anak kecil yang mungkin mengakibatkan anak kecil itu menjadi ketergantungan atas konten-konten negatif tersebut yang terdapat di TikTok. Iya, bagus sekali Salwa. Ya. Nah, hebat nih Salwa bisa menyampaikan pendapatnya. Ya tadi siapa yang mengacungkan tangan? Iya Rahman, boleh Rahman. Sedikit menambahkan Bu. Iya, silakan Rahman. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Kominfo ya, aplikasi itu membatalkan konten negatif, jadi sudah sepatutnya diblokir. Seperti terdapat dalam bukti screenshot dalam video tadi, ada seorang remaja yang berjoget di depan jenazah yang mana secara moral itu dinilai salah ya Bu. Ya bagus sekali Rahman, betul ya. Tadi tambahan melengkapi pernyataan dari Salwa nih ya, bagus ya. Ya bagus, tadi Rahman melengkapi bahwa salah satu konten negatifnya itu bahwa tadi disampaikan ada satu aplikasi
artikel yang mengulas ada satu remaja yang berjoget di depan jenazah. Nah, secara moral itulah hal yang salah ya, hal yang buruk yang tidak boleh ditiru. Nah, makanya banyak sekali petisi yang menyatakan bahwa konten aplikasi TikTok ini harus diblokir ya. Tuh, nah sekarang setelah kalian menyimak video tersebut, kira-kira ada pertanyaan yang muncul tidak sih? Ya, boleh, silakan Arbi. Jadi bertanya Bu, apakah antara isi teks eksposisi dengan struktur dan kemasalan ada kaitannya? Iya, silakan. Terima kasih Arbi, pertanyaan yang bagus sekali dari Arbi ya. Nah, betul Arbi bahwa tadi Arbi bertanya kan minggu lalu kalian sudah belajar tentang isi tuh. Nah, kira-kira ada kaitannya tidak antara struktur dan kebahasaan yang akan kalian pelajari pada hari ini dengan isi tersebut. Nah, tapi sebelum Ibu menjelaskan ada kaitannya atau tidak nih, coba disimak dulu nih Arbi ya, Arbi dan teman-teman. Jadi gini, kalau isi ini kan, isi yang kemarin kalian pelajari itu berkaitan dengan informasi yang dicantumkan di dalam sebuah teks. Jadi informasinya. Nah, sedangkan struktur ini adalah bagian yang mana nantinya informasi tersebut akan disimpan di setiap bagiannya. Nah, sedangkan kebahasaan adalah pedoman bahasa yang mana nanti akan memperjelas atau akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin balik bertanya kepada Arbi. Kira-kira menurut Arbi antara isi, struktur, dan kebahasaan berdasarkan apa yang tadi Ibu ungkapkan, ada kaitannya tidak? Izin jawab. Silakan. Berdiri. Menurut Arbi, isi dengan struktur dan kebahasaan itu ada kaitannya. Iya, bagus ya. Terima kasih Arbi. Jadi pertanyaannya sudah terjawab Arbi? Ya. Iya, bagus sekali ya. Jadi betul sekali bahwa antara informasi, isi, kalau isi, struktur, dan kebahasaan itu adalah suatu hal yang saling berkaitan. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, hari ini kalian akan mencoba untuk menggali apa sih kira-kira struktur dari teks eksposisi ini, apa sih kira-kira kebahasaan ini. Nah, kira-kira isi pada bagian permasalahan ini bisa kita simpan pada bagian mana. Nah, hari ini kalian akan mencoba menggalinya dari berbagai sumber. Melalui tahapan mengerjakan LKPD. Jadi nanti pada saat kalian menggali informasi, nah Ibu perbolehkan kalian untuk mencari informasi melalui gawai kalian. Nah, semuanya bawa gawai? Bawa ya, coba diperlihatkan gawainya. Ya, semuanya bawa, coba diperlihatkan gawainya. Iya, berarti semuanya bawa ya, membawa gawai ya. Baik, kalau begitu sekarang Ibu meminta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian coba berkumpul dengan teman-teman kelompoknya. Sudah? Belum? Ya, silakan langsung berkumpul dengan teman-teman. Nah, coba di sebelah sini. Nih. Betul, silakan berkumpul. Ya, silakan. Leon, keluar dari sini. Sudah berkumpul semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah berkumpul, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 ada di sini ya. Kelompok 1 berkaitan dengan menonton film. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, silakan Arbi. Arbi, menonton film. Lalu kelompok selanjutnya kelompok 3 dan 4 silakan. Oh, kelompok 3 ada di sini ya. Kelompok 3 adalah tentang YouTuber. Ya, kelompok 4 ada? Iya, Sawa tentang YouTuber. Silakan Sawa. Lalu kelompok 4 dan kelompok 5 tentang fenomena prank. Ya. Kelompok 6 ada. Nah, kelompok 6 tentang
Frank juga. Silakan Sumi. Baik. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya per kelompok? Sudah. Nah, selain Ibu memberikan LKPD ini, Ibu juga sudah membagikan LKPD ini di dalam grup WhatsApp kalian. Silakan kalian boleh mengecek di dalam grup WA tersebut, ya. Sudah ada? Sudah ada ya. Nah, kalau sudah ada, nah sekarang kita akan masuk pada tahapan selanjutnya. Nah, sebelum berdiskusi, kalian akan mencoba membaca terlebih dahulu teks tersebut atau LKPD tersebut secara individu. Jadi kita belum melakukan diskusi, tetapi kalian akan mencoba membaca dan menentukan struktur dan kebahasaan secara individu tersebut. Nah, kenapa tujuannya harus membaca secara individu tersebut? Agar kalian pada saat diskusi sudah memiliki jawaban masing-masing, sehingga ketika diskusi semuanya bisa bekerja, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Baik, untuk melaksanakan menganalisis secara individu, Ibu berikan waktu selama 10 menit. Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup silakan kalian boleh membuka gawai kalian dan membaca LKPD-nya secara individu terlebih dahulu, ya. Silakan. Kalau ada yang tidak dipahami nanti boleh ditanyakan. Bagaimana Hardi? Boleh, silakan. 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 Baik, kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan ya. Silakan sambil berjalan sambil bertanya. Mana sih? Bisa? Iya, betul. Dibaca dulu ya teksnya. Bu izin bertanya Bu. Iya, silakan. Kalau efek dominotnya apa ya? Bagaimana? Ini soal jadi efek Domi itu adalah sebuah. Nah, nanti coba punya KBBI tidak? Nah, silakan dicek. Apa itu efek domino? Nah, kalau ada yang tidak dipahami, pastinya harus menggunakan KBBI. Betul. Nah, silakan dibaca, dicari di dalam KBBI-nya. Ada lagi yang bertanya? Coba bagaimana Leo, ada kesulitan? Silakan bertanya, ya. Ada kesulitan Sulmi? Masih membaca. Individu terlebih dahulu ya. Ada kesulitan Ilham? Nah, coba di grup WA-nya sudah gabung dengan grup WA-nya. Nah, iya. Nah, coba di sini. Iya. Bukan itu. Bukan. Boleh pakai ini juga sih. Yang tadi yang mana? Yang scanner. Nah, itu boleh.
Share ulang. Baca. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Kalau malu bertanya pasti sesat di jalan. Makanya ketika tidak bisa harus bertanya. Restu, ada kesulitan restu? Tidak ada. Sidik, ada kesulitan Sidik? Tidak ada. Fauzi, ada kesulitan? Tidak ada. Nah, Witri bagaimana? Bisa? Sudah Abi dari WC-nya? Silakan kembali ke tempatnya. Kenapa Rahman? Gak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Agak fokus. Astagfirullahaladzim. Baik, waktu individunya hanya tinggal 2 menit lagi ya. Silakan dimaksimalkan untuk membaca dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ada yang mau ditanyakan, Salwa? Tidak ada. Sandi bagaimana, bisa tidak? Bisa. Bagaimana Abi? Udah bisa cerita? Yang mana yang sulit menurut Abi? Ya, pas kata Makna leksikal. Nah, kalau makna leksikal masih ini tidak, waktu itu kalau mencari makna leksikal kalian harus menggunakan apa? KBBI. Jadi makna leksikal itu adalah makna yang sesuai dengan KBBI. Silahkan dimaksimalkan menggunakan gawai. Baik, waktu membaca dan menganalisis secara individunya sudah habis ya. Bagus. Kalau begitu kalian sudah mendapatkan informasinya? Sudah. Banyak atau hanya satu-satu? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Ya bagus. Yang terpenting kalian sudah melaksanakan menganalisis secara individu. Baik. Setelah kalian membaca secara individu, nah sekarang kalian akan mencoba untuk melakukan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, coba tadi berdasarkan hasil temuan secara individu, silakan didiskusikan dengan kawan kelompoknya. Lalu cantumkan isian jawabannya di dalam LKPD tersebut. Nah, jangan lupa karena ini kerja kelompok, maka pekerjaannya harus dibagi ya, harus bekerja bersama-sama. Jangan hanya mengerjakan seorang saja. Silakan mengerjakan tugasnya di dalam LKPD tersebut. Mana LKPD-nya? Iya, betul. LKPD-nya yang tadi Ibu bagikan. Nah, silakan. Gimana? Nama kelompoknya bebas pilih. Ya, bebas. Silakan. Bebas. Kelompok apa? Boleh. Silakan ini Ibu belum kasih. Belum Ibu hack. Karena biar kalian bisa membagi-baginya. Nah, gitu. Nah, betul sekali. Betul.
Iya, bagaimana Imelda? Di sini, di dalam tulisannya itu ya sesuai ya. Iya. Nah, nanti hasil tadi menemukan informasinya ini sudah menemukan berarti secara individu sudah. Nanti tadi hasil menemukan individunya silakan kalian cantumkan di dalam LKPD. Ya, kami Bisa. nah ini ibu belum kasih hektar karena biar kalian mudah membagi pekerjaannya. Seperti itu ya. Iya. Kelompok matematika bisa. Silakan Juan. Nah, sudah bukan saatnya menunggang gawai lagi. Silakan gawainya disimpan terlebih dahulu dan kerjakan tugasnya. Iya betul. Tulis kelompoknya yang hadir pada hari ini ya. Biar nanti kalau yang kelompok yang tidak hadir nanti diberikan tugas. Bagaimana? Ya. Ya. Iya begitu. Yang ini saja nanti yang ini saja. Jadi yang ini saja nanti yang disampaikan. Ya. Bagaimana? Iya betul. Tadi kan sudah menemukan individu. Nah hasil individu ini nanti dipindahkan di dalam LKPD. Masing-masing sudah menemukan diskusi. Bagi-bagi buku paketnya sudah ada ya di dalam gawai juga sudah ada kan? Nah, tapi coba mana? Bisa tidak? Bagi-bagi. Iya, dijawab saja di sini. Iya. Berdiskusi ya, tak nanti dipilih yang mana kira-kira yang paling cocok untuk diisi di dalam LKPD tersebut. Iya, bagaimana? Ya, semuanya diisi. Ya, sesuai dengan yang sudah tadi kalian dapatkan. Tuh. Ya. Jangan. Ya. Elit pakai bahasa Indonesia ya. Oh iya lupa, ibu belum memberikan waktunya. Waktunya adalah selama 20 menit untuk menuliskan di dalam LKPD ya. Jadi tidak boleh lebih. Bagaimana? Silakan. Kata nanti dulu. Nah, istilah teknis itu istilah yang berkaitan dengan ya tema yang diulas. Nah berarti nanti yang dituliskan di dalam ya dijelaskan. Karena misalkan istilah ini berkaitan apa temanya? Oh iya. Nah seperti itu. Iya. Iya. Tapi harus melakukan secara keseluruhan. Ya. Bisa dicek yang ibu bagikan di grup WA-nya ya. Bagaimana? Boleh. Itu kan hasil tadi temuan individu kalian kan? Boleh, misalkan mau difoto dulu, boleh. Nah, biar saling melengkapi. Nah, dibantu temannya berdiskusi. Nah, diskusi kita dengan teman-teman.
Ya, ayo, duluan. Juga sama, bantu temannya. Boleh, silakan. Nah. Ini jual. Latifah katanya. Ya. Bagaimana? Iya, 10 bagaimana? Iya, betul. Kelasnya 10 menit, Bu. Ya. Bagaimana? Ya, nanti diubah ya. Bagaimana Fauzi? Bisa? Nah, nggak bisa. Sambil berdiskusi ya. Sambil berdiskusi ya dengan temannya. Iya, bagaimana sih? Kalau tidak cukup, bisa apa diperingatkan saja. Atau boleh juga sambil berdiskusi ya. Sambil diskusi. Sambil diskusi ya. Baik, sisa waktunya adalah 7 menit lagi ya, sampai ke angka kelima ya. Ini aja angka kelima. Kalau masih ada yang mengganjal yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan ya.
sampai sini. Ya. Iya, bagaimana? Iya, boleh. Ibu mau bertanya, kalau presentasinya itu sesuai urutan kelompok, apakah hanya yang mau siap atau belum siap? Iya, pastinya yang lebih siap terlebih dulu. Ya. Selesai? Ini sudah selesai nih. Belum. Sambil ibu catat juga ya nilai sifatnya ya. Di setiap keterangan tulis. Yang mana yang sensitif? Jangan lupa dimaksimalkan, waktunya hanya tinggal 3 menit lagi. Kalau itu kalau yang aktif sendiri keterangannya kan beda-beda kan. Keterangan aktif sendiri nah yang dari lima yang tidak sesuai objeknya berarti yang intransitif, terus yang ini berarti karena memiliki objek. Terus kalau yang ini yang
fiksasi keterangannya bagaimana? Fiksasi berarti berkaitan dengan apa tadi? Nah, pengimbuhan tanpa pengimbuhan. Yang mana tadi? Nah, karena alasannya karena imbuhan itu termasuknya adalah fiksasi untuk apa? Kelas kata apa? Awalan. Silakan ditulis. Dan biasanya selain prefix berarti ini maksudnya adalah fiksasi kelas kata ini sampaikan juga selain apa tadi? Selain prefix berarti dia juga sebagai betul bagus Baik, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, bagus kalau sudah selesai ya. Nah, berarti kalau diskusinya sudah selesai dan mengerjakannya sudah selesai, berarti kita akan melanjutkan dengan apa? Presentasi. Baik. Nah, sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Kelompok mana? Satu. Mana kelompok satu? Boleh, silakan kelompoknya Rahman, Raisa, Amira, dan Sidik maju ke depan. Iya, maju saja ya, tidak perlu ke depan. Maju. Kalau maju sudah pasti ke depan. Ya, silakan. Ya, bisa di situ saja. Silakan. Ya, siapa yang jadi moderator? Iya, silakan. Ya, sini. Ya, tidak perlu. Ya. Kesana dong. Nah, sebelah sini Rahman. Nah, betul. Nah, begitu. Ya, silakan. Dimulai dari kelompok Rahman. Baik, kelompok Rahman silakan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Human dan beranggotakan Amira Dewi, Raisa Yustiani Agustin, Abu Puja Rahman, dan Muhammad Siddiq. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi dan kebahasaannya yang akan dibacakan oleh kelompok dari Struktur teks eksposisi. Tesisnya paragraf Nah, sebentar nih, sambil temannya menjelaskan di depan, yang lainnya tolong untuk diperhatikan dan disimak. Nah, nanti juga kalian akan menanggapi ya. Baik, silakan. tesisnya ada di paragraf 1. Keterangannya, paragraf tersebut berisi permasalahan yang dibahas dalam teks. Argumentasinya ada di paragraf 2, 3, dan 4. Keterangannya, di bagian ini penulis memberikan fakta-fakta untuk mendukung gagasan yang disampaikan. Penegasan ulangnya ada di paragraf 5 dan 6 karena berisi tentang simpulan dari topik yang dibahas. Selanjutnya oleh Setelah teknis yang terdapat dalam teks tersebut serta makna leksikal dan keterangan penjelasannya. Yang ke-1, istilah teknisnya yaitu ilegal. Makna leksikalnya itu tidak menurut hukum atau tidak sah. Menurut KBBI, keterangannya istilah ini berkaitan dengan tema yang dibahas, yaitu nonton film ilegal. Dan istilah teknis kedua itu film. Makna leksikalnya lakon atau cerita gambar hidup. Keterangannya sama berkaitan dengan tema yang dibahas. Untuk adjektif dalam teks, kutipan kalimatnya ada sangat disayangkan jika masyarakat hanya keterangannya disayangkan merupakan kata adjektif. Lanjutkan oleh rekan saya.
analisis aplikasinya aktivasi kalimatnya pemerintah harus memblokir setiap situs bajakan karena perimbuhan yaitu aplikasi prefix awalan juga merupakan kata kerja verba. Selanjutnya adalah kalimat aktif transitif. Contoh kutipan kalimatnya di sini adalah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Keterangannya karena kalimat tersebut terdapat SVO dan berimbuhan be. Lalu ada kalimat aktif intransitif yang terdapat dalam teks, yaitu kebebasan akses berinteraksi yang dilakukan berinternet yang dilakukan oleh anak. Keterangannya karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak bisa dipasifkan dan tidak terdapat objek. Mungkin cukup sekian yang sudah kelompok kami temukan dalam teks menonton film secara ilegal di internet dan memberikan dampak buruk ke masyarakat dan industri film. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Untuk teman-teman adakah yang ingin menambahkan atau Ya, silakan. Izin mengkoreksi dalam kutipan kalimat sehingga sangat disayangkan jika masyarakat yang menonton. Disayangkan menurut kami itu bukan kata adjektif, melainkan kata kerja. Tapi dalam kata sayang merupakan sebuah kata sifat memang benar. Tapi menurut kami disayangkan itu bukan kata sifat. terima kasih untuk Alfi dari kelompok 2. Terima kasih atas koreksinya. Lain kali akan kita kembali. Ada lagi yang akan menambahkan atau bertanya? Ya, terima kasih. berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Bagus ya, sudah bagus kelompok 1. Ya, silakan dilanjutkan kelompok mana lagi yang sudah siap? Mana kelompok mana yang sudah siap? Iya, silakan kelompok 3 mana? Iya, boleh silakan. Iya, silakan. Ini hanya bertiga ya? Iya, kemarin tidak masuk. Satu lagi siapa? Iya. Iya. Silakan berdiri di tengah. Iya. Bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalau ada yang mengucapkan salam harus dijawab. Iya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan apa sih menganalisis struktur teks debat dan sertifikat generasi muda yang akan dibacakan oleh Pak. 1. Tesis paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 dan 2 adalah tesis dikarenakan terdapat opini penulis seperti tentang banyak yang ingin meraih kepopuleran dengan menggunakan YouTube, dan paragraf tersebut menjelaskan keadaan sendiri seperti zaman tren saat ini. Argumentasi 3, 4, dan 5. Di paragraf 3 terdapat data pengguna internet. Paragraf 4 terdapat fakta tentang YouTube. Paragraf 5 terdapat pendapat psikolog. Penegasan ulang terdapat pada paragraf 6. Di sini terdapat kesimpulan penulis dan saran penulis terkait cita-cita yang bermanfaat. Kemudian dilanjutkan oleh Suci tentang adjektiva. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan diterapkan karena pada teknologi merupakan istilah yang berkaitan dengan teks YouTubers dan cita-cita generasi. Ada juga fenomena hal-hal yang dapat disaksikan dengan
dengan dapat diterangkan. Ya, silakan. Kemudian ada kutipan kalimat ataupun adjektif generasi. Kenapa suci? Tetap suci. Ada apa? Ya boleh. Silakan dilanjutkan. Yang keempat adalah analisis aplikasi ya. Penerimaan perkembangan teknologi membuat sebuah fenomena baru. Selanjutnya, imbuhan prefix dalam kata membuat yaitu imbuhan yang ditempatkan di depan. Yang kelima, basis kalimat aktif transitif. Kalimat kutipannya aktif berinternet yang dilakukan oleh anak generasi. Kadangannya kalimat aktif terdapat bisa dipositifkan dan terdapat dipasifkan dan terdapat subjek, objek dan predikat. Yang keenam, analisis kalimat aktif intransitif. Kalimatnya itu berasal dari San Mateo, California. Keterangannya adalah karena setelah predikat bukanlah objek tapi keterangannya itu tempat San Mateo. Ada yang ditanyakan? Enggak, silakan. Kelompok tadi sudah bagus menurut kami, tetapi kami di sini masih belum bisa membedakan antara kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Kayak seperti memotong kata itu menempati itu subjek. Ada cara yang lebih mudah nggak untuk membedakan antara subjek dan predikat dengan objek menurut kelompok 3 bagaimana? Kata kalimat aktif transitif apa intransitif? Dua-duanya transitif dan intransitif. Pada kalimat aktif transitif, subjek, predikat, dan objek serta di bawah balik. Jadi bisa dikasihkan contohnya. Terdapat 175 kapasitas pengguna internet di Indonesia. Bisa dibalikkan menjadi di Indonesia terdapat 175 juta pengguna internet. Kemudian pada kalimat aktif intransitif, contohnya YouTube berasal dari San Mateo, California. Karena setelah predikat bukan objek lagi, tetapi keterangan tempat seperti San Mateo. Terima kasih. Boleh berikan Sudah cuci lengan bagus. Sekian kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, sudah bagus semuanya. Boleh diberikan tepuk tangan lagi untuk kelompok. Sudah. Baik, untuk kelompok selanjutnya siapa yang siap? Silakan kelompok Elin, Leon, Sakila, dan Imelda. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai konten prank. Di mana konten prank ini lagi marak diperbincangkan di media sosial dan lainnya. Seperti contohnya tukang ojek online misalnya, terus ojek online itu dapat pesanan dari konsumen. Dan si pesanan itu tuh sengaja dibanyakin. Nah, tapi ketika datang ke tempat lokasi konsumennya, konsumennya bilang kalau misalkan saya tidak memesan. Dan menurut penonton mungkin itu lucu, tapi mungkin menurut korban atau target yang ditanya itu mungkin agak sedikit sakit hati ya. Dan jadi konten prank ini membawakan banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya. Jadi di sini yang pertama yaitu
Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda, nama saya Alin. Di sini yaitu yang pertama, tesis. Terdapat pada paragraf ke-1 karena pada awal paragraf tersebut menjelaskan awal permasalahan dalam teks tersebut. Karena dalam teks tersebut menjelaskan mengenai konten tren yang mungkin lebih mempunyai dampak negatif dibanding dampak positifnya. Kedua, argumentasi. Terdapat pada paragraf kedua dan 3. Karena dalam paragraf 2 dan 3 berisikan teori berdasarkan fakta yang didukung oleh argumentasi dalam teks, sehingga membuat para pembaca yakin dengan argumen tersebut. Pada argumentasi ini lebih menjelaskan mengenai isi permasalahan, mengenai konten tren yang kini marak diperbincangkan di media sosial. Dan ketiga, penegasan ulang. Terdapat pada paragraf keempat dan 5. Karena adanya kesimpulan yang menjelaskan ulang teks tersebut yang berisikan saran dan pendapat penulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sakti. Istilah teknis yang terdapat dalam teks fenomena tren. Yang pertama adalah fantastis. Makna leksikalnya tidak masuk akal. Keterangannya karena kata fantastis memiliki arti yang tidak masuk akal dan berkaitan dengan teks fenomena tren. Yang kedua, program. Makna leksikalnya rancangan mengenai asas serba usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya. Dan akan dijelaskan beberapa partai menyetujui pemerintah. Karena kata program memiliki arti rancangan mengenai asas serta usaha dan berkaitan dengan teks fenomena tren. Yang ketiga, konten. Makna leksikalnya adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Karena kata kreator yang berisikan informasi yang tersedia di media atau produk elektronik yang berkaitan dengan teks fenomena tren. Para kreator. Makna leksikalnya adalah pencipta atau pencetus gagasan. Keterangannya adalah memiliki artis orang yang menciptakan sebuah karya dan berkaitan dengan teks fenomena tren. 5. Psikologis. Makna leksikalnya adalah bersifat kejiwaan yang disebabkan oleh fakta-fakta. Keterangannya adalah karena kata psikologis memiliki arti yang bersangkutan dengan perilaku dan mental seorang dan juga sangat berkaitan dengan teks. Karena pada target. Makna leksikalnya adalah sarana, batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditentukan untuk dicapai. Keterangannya adalah pada target mempunyai arti sarannya berarti mempunyai tujuan untuk dicapai dan berkaitan dengan teks fenomena tren. Selanjutnya adjektiva yang dibacakan tadi. Kutipan kalimatnya yaitu, namun yang amat disayangkan adalah konten prank yang marak di Indonesia. Keterangannya karena kata disayangkan adalah adjektiva. Kedua, hal yang sebenarnya tidak lucu. Ketiga, tetapi orang normal yang memiliki rasa empati tentu tidak memanfaatkan karena kata empati. Yang keempat, analisis afiksasi. Satu, diatur seolah-olah serius namun ternyata hanya bohongan. Keterangannya, kata bohongan memiliki imbuhan akhir kehidupan. Yang kedua, terkait kekerasan serta aktivitas berbahaya karena memiliki imbuhan awal. Yang ketiga, semoga bisa mengedukasi para konten kreator dan youtuber. Keterangannya, karena kata mengedukasi terdapat imbuhan awal itu. Selanjutnya akan diberikan oleh saudara. Nomor 5, analisa kalimat aktif transitif yang terdapat dalam teks fenomena tren. Yang pertama, kutipan kalimatnya adalah tren di zaman sekarang dinamai sebagai suatu guyonan. Kalau untuk transitif, keterangannya kalau untuk transitif berimbuhan dan memiliki objek. Yang kutipan kalimat yang kedua, konten tren yang marak di Indonesia sekarang ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Kutipan kalimat yang ketiga, program super thread banyak menampilkan tayangan jebakan para targetnya.
keterangannya, kalimat ini merupakan kalimat aktif transitif karena kalimat ini dapat dipasifkan. Yang nomor 6 itu analisilah kalimat aktif intransitif yang terdapat dalam teks fenomena prank. Yang kalimat pertamanya yaitu salah satu prank yang menuai banyak kontra adalah prank umum. Yang kedua, konten prank seperti itu sangat menarik untuk dibahas dari segi psikologis. Yang ketiga, bukan hanya di layar kaca televisi, tapi juga di dunia di YouTubean Indonesia. Keterangannya tidak memiliki objek dan tidak bisa diartikan. Jadi kesimpulannya yaitu dari kelompok kita konten prank tersebut sebaiknya tidak ditiru dan tidak dilakukan karena lebih banyak dampaknya dari dampak. Dan sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya ada yang mau bertanya atau Koreksi. jadi terima kasih. Jadi menurut kelompok kami, kelompok 5 sudah bagus, hanya saja tadi kami menyimak bahwa pada struktur keterangan pada struktur itu kelompok 5 hanya menjelaskan secara umum, tidak menentukan alasan sesuai dengan isi teks. Nah, kalau di kelompok kami di bagian argumen dan penegasan ulang disertai dengan bukti yang sesuai dengan isi teks. Misalnya pada argumen yang kami tulis di sini menyatakan bukti program Hipertransmisi Minggu 25 November 2019 seperti dilansir dari merdeka.com, itu pun akhirnya mendapat banyak kritikan dan berakhir dengan teguran KPI. Nah, itu adalah salah satu bukti yang ada di dalam tes. Terima kasih. Pendapat dan teman-teman. Jadi, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kakak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Semuanya sudah melaksanakan presentasi. Kita berikan penghargaan dulu untuk kelas 10 BP1 ini. Silakan. Nah, baik, sekali ya. Tadi setelah Ibu simak, setelah Ibu lihat, ternyata kalian sudah bisa dalam menentukan struktur dan juga kebahasaan. Lalu yang lebih hebatnya lagi, kalian sudah bisa mempresentasikannya di depan teman-temannya. Nah, selain yang mempresentasikan, ada juga ada yang menanggapi. Wah, sudah pada bagus-bagus ini kalian mengungkapkan pendapatnya ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa seterusnya seperti ini ya. Nah, baik sekarang Ibu ingin menguatkan hasil dari tadi diskusi kalian, hasil dari presentasi kalian. Nah, jadi seperti ini ya. Ibu akan menjelaskan bahwa tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Ibu nih. Baik, dari kelompok mana dulu nih yang harus Ibu ulas? Boleh dari awal dulu ya. Baik nih, untuk kelompok Rahman tadi menurut pendapat Ibu sudah bagus ya. Semuanya juga sudah bagus ya, sudah bisa menyampaikan dan juga menyampaikan keterangan yang tidak hanya sekedar menjelaskan tentang strukturnya saja. Nah, hanya saja tadi yang jadi catatan Ibu itu sebenarnya sama dengan kelompok Elin tadi ya, bahwa pada bagian struktur itu kalian memberikan keterangannya masih berupa keterangan umum, jadi tidak berdasarkan isinya. Nah, sebenarnya kalau menjelaskan berdasarkan keterangan umum, Ibu kasih memberikan poin ya. Hanya saja kalau poinnya ini lebih bagus, maka yang dicantumkannya itu harus berupa keterangan yang sesuai dengan isi ya, betul ya. Lalu yang kedua itu tadi betul ya, tadi yang disampaikan oleh Abi ya, tadi yang menyampaikan ya Abi. Ya, tadi kata Abi bahwa kelompok satu ini menyampaikan dalam adjektiva tersebut ada kata disayangkan, betul tidak? Betul. Nah, kata disayangkan ini kata dasarnya apa? Sayang. Nah, sayang itu termasuk ada ke dalam kata apa? Adjektiva itu kata apa? Sifat. Nah, ketika kata sayang ditambahkan imbuhan atau menjadi afiksasi,
dengan menggunakan affix di dan kat, maka dia sudah berubah menjadi apa? Jadi apa verba itu? Kata kerja, sehingga disayangkan bukan lagi termasuk ke dalam kata sifat, tetapi termasuk ke dalam tetapi termasuk ke dalam verba. Tuh salah ya, ibu jadi salah nih. Baik. Nah, lalu ada lagi tidak? Selain itu, ada lagi? Ya, tidak ada ya. Nah, jadi kelompok ramalan ini sudah bagus, hanya saja tadi catatannya mungkin nanti bisa diperbaiki kesalahan-kesalahannya berdasarkan masukan dari kelompok 2 tadi ya. Baik, untuk selanjutnya tadi kelompok Rifki. Nih, kelompok Rifki, Suci, Farah dengan Fauzi. Nah, tadi Fauzi bukan ya? Oh iya, satu lagi tidak masuk ya. Salah. Baik. Untuk kelompok Rifki kira-kira menurut kalian apa yang terlewat dari prosesnya tadi Pak? Nah, betul sekali. Kelompok Rifki tidak memperkenalkan diri, mengucapkan salah? Mengucapkan, hanya saja lupa memperkenalkan teman-temannya. Betul ya. Nah, kalau untuk kelompok Rifki ini tadi dari segi keterangannya, khususnya di bagian struktur, itu sudah bagus. Secara singkat, padat, dan jelas. Tadi Ibu mengutip salah satu, misalkan ada di dalam bagian argumentasi bahwa di dalamnya alasannya karena di dalamnya terdapat argumen yang berupa fakta dari YouTube. Betul tidak? Nah, berarti itu sudah tepat ya. Jadi nanti untuk kelompok 1 bisa melihat contoh dari kelompok 3 ini ya. Jadi sudah bagus. Nah, kalau untuk dari segi kebahasaan semuanya juga sudah bagus. Sudah keterangannya sudah tepat gitu ya dari segi kebahasaan. Nah, tadi juga untuk yang menanggapi tadi siapa? Menanggapi atau bertanya lah? Bertanya. Iya, bertanya. Tadi pertanyaannya apa yang membedakan transitif dan intransitif? Nah, kelompoknya Farah sudah bagus, sudah bisa menjelaskan bahwa cara mudahnya dia melihat dengan apa tadi? Ya, sudah pasti kalau misalkan yang namanya kalimat aktif transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalau misalkan kalimat intransitif, cari saja kalimat yang tidak ada apa ya? Objek, bisa berupa digantikan dengan keterangan atau pelengkap. Nah, tadi kalau Farah mengungkapkannya keterangan. Nah, begitu Salwa bisa dipahami? Bisa ya, bagus. Nah, tadi yang Ibu jadi catatan Ibu yang Salwa apa coba? Tadi pada saat mengungkapkan ada kata kaya seperti, betul ya? Kaya dengan seperti sama tidak? Oh, beda. Sama tidak? Sama. Nah, betul, bukan tidak bagus, tapi tidak efektif. Nah, nanti Salwa bisa memilih kata kaya atau seperti itu ya, Salwa? Ya, Pak. Ya, sudah bagus dua-duanya ya, sudah bagus. Baik, kelompok terakhir. Nih, kelompok terakhir ini tadi Imelda ya, kelompok Imelda ya. Imelda, Elian, Meron, dan Sakila. Baik, tadi untuk kelompok Imelda itu tadi Imelda mengungkapkan dibanyakin ya, kata banyakin, nah bla 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 gitu. Nah, banyakin ini bukanlah kata baku, tapi lebih bagus kalian mengungkapkan kata memperbanyak atau diperbanyak ya, daripada banyakin itu tidak bagus ya, karena ini teks eksposisi maka penggunaan kalimatnya juga harus baku. Betul. Nah, tadi emailnya sudah bagus, sudah menyampaikan pembukaannya secara lugas dan jelas gitu ya. Nah, lalu untuk di keterangan betul tadi menurut pendapat kelompok Latifah ya, bahwa tadi keterangannya masih umum sama dengan kelompok 1 nih ya, sama dengan kelompok 1. Nah, kelompok Latifah sudah bagus tadi memberikan contoh bahwa kelompok Latifah ini sudah menyampaikan bahwa tadi misalkan contohnya di dalam apa tadi? Ya, ada super track ini dikritik karena menimbulkan banyak hal yang negatif. Nah, kalau Latifah bagian kalimat tersebut disimpannya di bagian mana? Di bagian argumentasi. Jadi harus diperjelas sesuai dengan teksnya ya, bisa diperbaiki nanti kelompok kalian. Nah, lalu tadi juga sama dengan kelompok Rahman, ada kata disayangkan. Nah, disayangkan ini bukanlah termasuk adalah jadi Pak. Lalu yang Ibu perlu tambahkan bahwa tadi di dalam imbuhannya kalian hanya menyampaikan alasan afiksasi karena ada imbuhan ber, betul? Karena ada imbuhan me, gitu kan? Nah, nanti lebih bagus lagi kalian bisa menambahkan dengan
menyebutkan bahwa afiksasinya apakah masuk ke prefix, apalagi suffix atau infix, apalagi konfix. Nah, nanti kalian tambahkan penjelasan itu. Dan jangan lupa ada kelas kata juga, ada verba, ada nomina, ada adjektiva. Apa kira-kira imbuhan yang digunakan verba, apa kira-kira imbuhan yang digunakan nomina, itu dicantumkan di dalam keterangan. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kegiatan presentasi dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Ya, kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelas 10 dan PKP. Ya, bagus. Nah, sebelumnya Ibu akan mengumumkan dulu nih. Kalian semuanya sudah bagus, sudah baik dalam menyampaikan karya kalian. Nah, dalam yang terbaik, di antara yang terbaik pasti ada ya. Di antara yang baik pasti ada ya. Ibu akan mengumumkan nih hari ini siapa sih kira-kira siswa yang terbaik atau teraktif pada hari ini. Nah, Ibu akan menyebutkan. Ada yang tahu tidak siapa? Salah ya. Untuk siswa yang terbaik karena teraktif, Ibu akan sebutkan itu Rahman yang pertama. Yang kedua adalah Abi Jabar. Dan yang ketiga adalah Salwa. Setuju tidak? Apa alasannya? Iya, karena mereka banyak menanggapi dan banyak bertanya. Ya bagus. Justru kalau tidak paham wajib untuk bertanya. Justru kalau ada yang tidak sesuai dengan perasaan kalian wajib untuk menanggapi. Jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri itu sakit. Alas curhat ya. Baik. Lalu untuk kelompok terbaik, kira-kira kelompok yang mana? Yang terakhir presentasi. Iya betul, kelompok Imelda kelompok terbaik. Alasannya kenapa? Karena rinci banget jelasnya, cara dia berbicara juga udah bagus, bagus skripnya. Juga dan paling lengkap dari yang lain. Cuma juga bagus, cuman itu kayak lengkap aja gitu. Iya bagus sekali soalnya itu tadi kelompok Imelda menyampaikan pembukaan, menyampaikan kesimpulan, jadi tidak hanya sekedar membacakan saja ya. Bagus sekali dan pembagiannya juga tadi rata ya, semuanya kebagian gitu ya. Bagus sekali untuk kelompok Imelda. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa meniru teman-teman kalian yang tadi terbaik ya. Di antara yang paling baik gitu ya. Baik, sekarang coba Ibu ingin bertanya nih. Kira-kira hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja sih? Struktur. Satu orang. Boleh, silakan Amira. Tadi belajar berdiri Amira. Tadi belajar tentang mengenai struktur teks eksposisi. Mengenai teks, struktur teks eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi. Terus ada juga belajar mengenai afiksasi, kalimat aktif, intransitif dan transitif. Transitif dan intransitif. Ya, bagus sekali Amira ya. Nah, sekarang coba kira-kira nih di bagian struktur dalam tesis itu apa yang jelas? Permasalahan. Lalu bagian argumentasi. Isinya berupa kata atau pengetahuan ya. Lalu di bagian terakhir penegasan ulang kesimpulan dan juga rekomendasi. Bagus ya. Semuanya sudah bisa memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sekarang coba dikumpulkan LKPD-nya. Ya, boleh LKPD-nya dikumpulkan. Iya, silakan. Bagus. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ada lagi? Baik. Karena sudah menyimpulkan, coba sekali ini bertanya nih. Pengalaman apakah yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau jawab lagi? Silakan Melda, berdiri. Pengalaman yaitu jadi lebih melatih kepercayaan diri karena presentasi maju ke depan, berani untuk maju, lalu melatih public speaking juga untuk bisa berbicara di depan. Iya, bagus sekali Imelda. Bahwa tadi kata Imelda, kalian dengan
mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian lebih terlatih dan lebih berani untuk mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya di depan umum. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya? Jadi tahu Ya, silakan Kak Amira. jadi lebih memahami apa itu tentang eksposisi dan kegunaannya di jurusan kita broadcasting. Iya, bagus sekali Amira. Jadi lebih tahu lagi tentang eksposisi yang berkaitan dengan jurusan kalian masing-masing. Baik, Ibu akan bertanya lagi nih. Kira-kira ada kesulitan tidak pada saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang tadi disajikan di dalam LKPD? Tidak ada? Ada. Apa ada? Silakan. Siapa yang mengungkapkan ada? Silakan. Mencari kalimat aktif intransitif. Iya, sama transitif. Iya, sama ya semuanya hampir semuanya sama ya pada saat menentukan atau menjelaskan kalimat aktif, transitif dan intransitif. Nah, nanti kalian bisa membaca-baca lagi di rumah tentang kebahasaan tersebut ya, aktif, transitif dan intransitif. Kalau transitif berarti berkaitan dengan adanya objek. Kalau intransitif bukan objek, yang bukan objek. Baik, ada lagi kesulitannya? Tidak ada. Baik, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Kenapa senang? Dapat ilmu baru. Terus ada lagi? Ada lagi? Fauzi, bagaimana perasaannya Fauzi? Senang. Kenapa senang Fauzi? Karena mendapatkan ilmu. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, dari mulai tahapannya, kalian mengerjakan LKPD dan lain sebagainya, maka sekarang kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Berdoa. Bukan. Setelah melakukan ini, maka kegiatan lanjutannya adalah kalian evaluasi. Apa ini evaluasi? Evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kalian dalam berdiskusi tadi. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan tugas ini, tapi secara individu, tidak boleh saling mencolek. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kalau bisa dipahami, ini Ibu akan bagikan ya. Silakan. Silakan. Silakan diberikan. Ya, silakan. Iya, setiap orang satu. Ini adalah untuk evaluasi ulangan hariannya. Silakan. Sudah? Nah, silakan selamat mengerjakan. Sekarang sudah bukan waktunya untuk bertanya, tetapi langsung mengerjakan. Waktunya hanyalah 10 menit ya. Silakan coba untuk memulai. Iya. Sekarang evaluasinya ya Suci. Tidak saling contek ya, harus secara individu.
Baik, waktunya sudah habis, sudah selesai? Bagus, kalau sudah selesai. Sudah semuanya kan? Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke meja ini. Semuanya. Ya, silakan. Sini ibu saja. Ya, silakan. Ya, ya sudah selesai? Ya, bagus. Hebat ya kelas ini pada pinter-pinter. Baik, karena seluruh tahapan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan maaf, sebelum berdoa, Ibu lupa menyampaikan. Untuk materi kita di pertemuan selanjutnya adalah tentang menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersebut. Kalian akan mempelajari teks anekdot untuk di pertemuan selanjutnya. Baik ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh Juan ya. Ya, sebelumnya silakan dirapikan dulu tempat duduknya, silakan sebelum berdoa. Ya, boleh Juan, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa selanjutnya saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa semoga siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Silakan kalian boleh mengikuti kegiatan selanjutnya di luar.